Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di channel Psycho Eduroom hari ini saya akan lanjutkan pembahasan untuk psikologi perkembangan manusia. Kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga ya, topik yang ketiga. Kita akan coba bahas hari ini mengenai teori perkembangan behavioristik. Sebelumnya kita sudah singgung mengenai teori perkembangan menurut teori psikoanalisa ya. Hari ini kita akan lihat perspektif lain yang ada dalam psikologi, yaitu pandangan atau sudut pandang dari behavioristik. Oke. Ya, sebelum masuk ke materi, seperti biasa, saya akan jelaskan dulu apa itu tujuan pembelajaran yang akan coba kita capai di minggu ini atau pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah kita akan coba pahami ya perkembangan manusia menurut teori perilaku. Ya, behavioristik itu adalah teori perilaku. Kemudian satu lagi adalah kita akan lihat juga mengenai teori belajar sosial atau social learning theory ya. Bagaimana dua teori ini kemudian punya pandangan atau punya pemahaman dalam mengelaborasi mengenai perkembangan manusia. Oke, kita lihat yang pertama dulu yaitu teori perilaku ya. Nah, teori perilaku sendiri ya, para ahli perilaku atau behaviorist ya menyebutkan bahwa seharusnya kita menguji apa yang bisa diamati dan diukur secara langsung. Jadi agak sedikit berbeda ya dengan teori psikoanalisa sebelumnya. Kalau teori psikoanalisa itu kan dia mengungkapkan pentingnya unconscious mind, pikiran tidak sadar, kemudian pengaruh pengalaman masa lalu dan berpengaruh terhadap kehidupan masa yang akan datang dan seterusnya gitu. Tapi untuk behavioristik dia lebih melihat manusia itu mengukur kepribadian atau mengukur perkembangan manusia itu dari sesuatu yang bisa dilihat, ya bisa diamati, kemudian bisa diukur ya. Oleh karena itu makanya dikatakan menurut para ahli behavioristik ini, mereka menganggap bahwa perilaku manusia itu harus bisa diukur secara kuantitatif, gitu ya, harus bisa dilihat perubahannya secara kuantitatif. Kemudian mereka juga menjelaskan bahwa perkembangan itu adalah hasil dari belajar, ya, hasil dari proses belajar, bukan karena adanya fiksasi dan lain sebagainya di masa lalu gitu ya. Jadi murni mengatakan bahwa perkembangan itu karena kita berhasil menguasai sesuatu dari proses belajar sehingga terjadi perubahan perilaku gitu. Dari yang tadinya nggak bisa menjadi bisa. Nah, itu adalah proses belajar. Oke, nah ini ya. Jadi mereka menjelaskan perkembangan sebagai hasil belajar yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku ya. Tadi saya bilang ya, belajar yang tadinya nggak bisa menjadi bisa, yang merupakan hasil dari pengalaman atau adaptasi dari lingkungan. Jadi ketika dia dihadapkan pada lingkungan yang baru, kemudian dia di sana belajar menyesuaikan diri, beradaptasi, yang tadinya nggak bisa, yang tadinya nggak tahu, menjadi paham ya. Nah, ini adalah pandangan dari teori behavioristik. Nah, para ahli teori belajar kemudian juga berupaya menemukan hukum-hukum yang sifatnya objektif ya, sifatnya objektif. Jadi di sini penekanannya adalah pada teori behavioristik itu objektif. Objektif, kemudian kuantitatif, bisa diamati, bisa dilihat ya. Yang mengatur ya berbagai perubahan perilaku yang bisa diamati. Jadi alasan-alasan atau hukum-hukum yang diperoleh itu sifatnya benar-benar objektif. Ketika terjadi pada satu orang, maka itu pasti juga akan terjadi pada orang lain. Jadi sifatnya nggak subjektif. Kalau teori psikoanalisa kemarin terlihat ya sangat subjektif, pengalaman tiap orang itu beda-beda gitu. Nah, menurut mereka ya, menurut para ahli behavioristik ini, perkembangan terjadi secara berkesinambungan. Jadi mereka nggak menjelaskan adanya tahapan-tahapan khusus. Kalau teori psikoanalisa kan kemarin ada tahap 0 sampai 1 tahun misalnya, ada fase oral ya di teori psikoseksual Freud. Kemudian kalau di teori psikososial dari Erikson misalnya ada teori trust versus mistrust di tahap yang pertama gitu. Jadi ada tahap ya, 8 tahap dari Erikson atau 5 tahap dari Freud. Mereka menjelaskan runtutan yang bertahap itu dan satu tahap tidak akan terjadi sebelum tahap sebelumnya berlangsung. Nah,
kalau menurut teori behavior itu nggak ada gitu. Mereka nggak menjelaskan tahapan-tahapan khusus dalam perkembangan manusia, melainkan mereka beranggapan bahwa tahap perkembangan itu terjadinya berkesinambungan gitu. Tidak ada tahapan-tahapan yang terjadi, ya udah berubah ya karena proses belajar tadi. Kemudian perubahan-perubahan itu bisa dilihat secara kuantitatif. Oke, perubahan-perubahan itu bisa dilihat, bisa dinilai secara kuantitatif gitu. Ini ya, ini overview atau pandangan awal ya mengenai teori behavioristik. Mungkin dari sini aja kita udah bisa lihat ya bedanya dengan teori psikoanalisa gitu. Nah, kita akan masuk per teorinya dulu ya. Yang pertama adalah teori classical conditioning dari Ivan Pavlov. Nah, ini mungkin kalau kalian sudah pernah belajar di psikologi umum ya, pasti sudah disinggung mengenai teori classical conditioning ini atau pengkondisian klasik. Ini sangat terkenal ya, Pavlov sendiri dia ahli perilaku dan dia menjadikan hewan yang dia jadikan sebagai subjek dalam penelitian atau eksperimennya, yang kemudian hasil yang dia dapatkan dari penelitiannya pada hewan itu kemudian dia generalisir atau melakukan melakukan generalisasi pada manusia gitu. Nah, buat kalian yang udah pernah tahu teori ini, saya tidak singgung secara detail ya, karena itu nanti akan juga dibahas di psikologi kepribadian, ya, di psikologi eksperimen juga, kemudian di psikologi umum, ya. Jadi saya hanya singgung secara umum di dalam pembahasan kali ini ya, untuk merefresh kembali apa yang sudah kalian pahami mengenai teori pengkondisian klasik atau classical conditioning dari Ivan Pavlov. Nah, di sini Pavlov menekankan bahwa tingkah laku itu dipelajari dengan memanfaatkan hubungan antara stimulus dan respon. Ya, ada stimulus, kemudian kita merespon. Ada rangsangan, kemudian kita merespon. Jadi seperti itu ya. Jadi kayak mesin gitu ya. Ketika dia dinyalakan maka dia akan berfungsi. Nah, kayak gitu ya. Jadi cara kerja atau pemikiran awal dari Pavlov seperti itu. Nah, Pavlov melakukan penelitian pada anjing ya, pada anjing, dan di situ dia mendapatkan insight atau mendapatkan kesimpulan bahwa stimulus akan memunculkan sebuah respon ya. Jadi stimulus kemudian ada respon jika dioperasikan berpasangan dengan stimulus lain pada saat yang sama, maka akan muncul respon refleks gitu. Jadi misalnya ada satu stimulus, nah stimulus itu kemudian akan memunculkan respon ya. Kemudian stimulus ini dipasangkan dengan stimulus yang lain secara bersamaan ya, dipasangkan dengan stimulus lain secara bersamaan kemudian akan memunculkan respon yang sama. Nah, ketika stimulus awal dicabut ya, diberikan hanya stimulus yang bersamaan tadi, stimulus misalnya tadi kan tadinya satu ya, stimulus kemudian ada respon. Kemudian stimulusnya diganti jadi dua ya, dilekatkan jadi dua, kemudian ada respon. Kemudian stimulus pertama dicabut, tinggal stimulus yang kedua, kemudian ternyata memberikan respon yang sama juga gitu ya. Jadi berpasangan ya di sini Pavlov mengatakan dioperasikan secara berpasangan, maka stimulus yang lain itu bisa memunculkan respon yang sama gitu. Kita coba lihat ya contohnya. Nah, di sini ya. Di sini contoh gambar dari bagaimana Pavlov menjelaskan teori pengkondisian klasik atau classical conditioning-nya. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini nomor 1, di sini before conditioning set, sebelum pengkondisian. Ya, sebelum pengkondisian. Nomor 1 ya, kita lihat di sini anjing ya yang menjadi subjeknya, diberikan stimulus, yaitu berupa makanan. Anjing dalam kondisi lapar, kemudian dia diperlihatkan makanan, ya, maka yang keluar responnya adalah keluarnya air liur. Ya, keluarnya air liur karena dia lapar melihat makanan. Oke. Kemudian kondisian yang kedua, ya, ketika diperlihatkan di sini misalnya peluit ya, peluit, maka responnya nggak ada keluarnya air liur karena peluit ini kan nggak ada hubungannya dengan makanan ya, nggak ada hubungan dengan lapar yang sedang dialami oleh si anjing gitu. Nah, kemudian Pavlov membuat sebuah eksperimen dengan memberikan perlakuan, dengan memberikan pengkondisian. Ya, ketika makanan diperlihatkan ya, ketika makanan ini diperlihatkan, ini perhatikan nomor 3, ketika makanan diperlihatkan di saat yang bersamaan juga dia membunyikan peluit ya.
Peluit dibunyikan, makanan diberikan, ternyata keluar air liur. Ya, keluar air liur di sini. Nah, itu dilakukan berulang-ulang ya, nggak sekali. Dia lakukan berulang-ulang, ya, sampai akhirnya pada satu waktu ketika hanya dibunyikan peluit saja, ya, ketika hanya dibunyikan peluit saja, si anjing sudah mengeluarkan air liur tanpa diperlihatkan makanan, gitu. Jadi dari sini kan ada proses belajar ya, karena si anjing ada memori, ada dia mengingat, ya, ketika diberikan makanan, peluit juga dibunyikan bersamaan. Jadi dia memasangkan stimulus itu ya, makanan ada peluit, makanan ada peluit. Jadi ketika hanya bunyi peluit saja, sudah muncul air liur. Nah, dari penelitian yang dia lakukan ini, kemudian Pavlov menarik kesimpulan juga pada manusia gitu. Contohnya ya, ketika misalnya, contoh yang paling sederhana, ketika kita dalam kondisi yang lapar, ya, makanan nggak diperlihatkan. Awal mungkin diperlihatkan makanan, lapar, karena waktu kecil kita diajarkan ketika lapar, terus-menerus diberikan makanan, kemudian lapar kita terpuaskan, kemudian seiring bertambahnya waktu, ketika kita lapar hanya dengan membicarakan makanan, padahal makanannya nggak ada, gitu, dengan membicarakan atau membayangkan makanan, ya, itu sudah keluar air liur, gitu. Ya, itu satu contoh. Atau contoh yang lain, misalnya gini, kita pernah pergi ke sebuah tempat, misalnya apakah itu restoran atau misalnya kafe atau tempat lain yang menyimpan sebuah memori, misalnya kita pernah makan di kafe itu misalnya dengan orang terdekat gitu ya. Dengan orang terdekat, dengan musik tertentu yang kita ingat sekali gitu ya. Oh, dalam kondisi misalnya seperti ini saya pernah makan di sini dengan keluarga saya, waktu itu lagi makan enak, momennya senang gitu ya. Lagu yang diputar juga lagunya enak gitu ya. Gitu. Jadi ketika misalnya di waktu yang lain, sewaktu-waktu yang lain gitu, ketika kita hanya lewat saja di kafe itu, langsung terbangkit lagi pengalaman-pengalaman atau memori-memori yang pernah kita lewati ketika kita pernah menghabiskan waktu di kafe tersebut. Ingat orang tua, misalnya keluarga, atau misalnya ingat musik yang pernah diputar dulu waktu makan di situ gitu ya. Nah itu ya, itu maksudnya apa namanya, kita pernah punya pengalaman, pernah ada proses belajar di masa lalu gitu ya, yang kemudian tersimpan dalam memori, sehingga ketika stimulus itu dipasangkan atau apa namanya, teringat kembali, ter-trigger kembali, ya memori-memori lama itu teringat lagi gitu. Nah ini ya, ini proses belajar yang kemudian menjadi teori pengkondisian klasik menurut Pavlov. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah gitu ya. Nah kemudian yang kedua, selain Pavlov, rupanya ada juga orang lain yang melakukan penelitian yang hampir serupa dengan Pavlov gitu, namanya adalah Watson. Nah, Watson ini dia seorang ahli perilaku juga ya, seorang ahli perilaku juga. Nah, dulu itu ya para ahli perilaku ini mereka tidak melakukan penelitian pada manusia karena alasan etik dan lain sebagainya, sehingga mereka lebih banyak melakukan penelitian pada hewan ya. Hewan-hewan yang sering digunakan itu biasanya adalah primate ya, seperti simpanse atau monyet, kemudian anjing, tikus, ya, burung-burung gitu ya. Jadi di situ mereka memperoleh insight yang kemudian hasil penelitian mereka itu mereka aplikasikan juga pada manusia. Nah, hal serupa juga dilakukan oleh Watson gitu. Nah, Watson ini dia ahli perilaku, dia melakukan penelitian ini pada seorang anak, tapi kemudian dipasangkan juga dengan binatang gitu ya. Nah, anak ini bernama Albert. Nah, Albert ini jadi ada seorang ibu ya, dia dalam kondisi menengah ke bawah. Kalau menurut ceritanya ya, jadi Albert ini, si ibu ini memberikan izin pada Watson untuk menjadikan anaknya sebagai subjek eksperimen karena akan dibayar gitu, akan dibayar oleh Watson, sehingga bolehlah Albert ini ikut penelitian yang dilakukan oleh Watson. Nah, waktu itu usia Little Albert ini adalah 11 bulan gitu. 11 bulan di sini Watson ingin mengajarkan bahwa sebenarnya rasa takut itu dipelajari gitu. Respon terhadap rasa takut itu sebenarnya dipelajari pada hal-hal yang pernah kita takuti sebelumnya. Kayak misalnya kita nakutin anak gitu ya, awas ada ini, awas ada itu. Sebenarnya dia awalnya nggak takut, tapi karena kita mengajarkan untuk takut, akhirnya dia jadi takut gitu. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini. Jadi awalnya Watson ini memperlihatkan
tikus. Ya, tikus pada si Albert. Oke, tikus pada Albert. Awalnya Albert nggak takut. Ya, Albert nggak takut pada tikus. Nah, kemudian di saat yang bersamaan, ketika dia sedang bermain tadi ya, sedang diperlihatkan dengan tikus ini, lalu dia ibunya itu atau Watson ya membunyikan suara yang keras. Kalau di sini contohnya kayak bunyi paku gitu ya, bunyi palu gitu. Nah, akhirnya ketika ke depannya hanya dengan suara keras aja, ya hanya dengan suara keras aja, si Albert udah takut dengan tikus gitu ya, karena di sini tikus dipasangkan dengan suara keras ya, mirip dengan penelitian dari Pavlov tadi ya. Kalau tadi anjing dipasangkan dengan makanan dan juga peluit, kalau di sini objeknya adalah si Albert. Albert dipasangkan dengan stimulus berupa tikus. Pertama dia nggak takut, kemudian dipasangkan dengan stimulus bunyi yang keras. Akhirnya dengan melihat tikus aja dia jadi takut. Nah rupanya dari situ ketika diperlihatkan benda-benda lain ya yang benda-benda itu mirip dengan tikus, punya bulu-bulu halus ya, Albert langsung takut gitu. Nah takut ya. Jadi di sini kalian bisa lihat panda, lihat boneka aja, boneka panda di sini kan, teddy bear misalnya, dia langsung takut karena tadi ya dipasangkan saat dia lagi dengan tikus, dipasangkan dengan stimulus yang nggak menyenangkan tadi ya, dengan bunyi suara keras dia takut gitu. Jadi dia mengasosiasikan, oh ini kalau sama tikus ada suara keras menakutkan, akhirnya semua digeneralisir, stimulus yang mirip dengan tikus akhirnya dia takut gitu. Inilah kemudian yang dimaksud di sini ya. Dalam penelitiannya, Watson berusaha untuk mengajari bayi bernama Albert yang berusia 11 bulan untuk takut pada objek putih berbulu. Gitu. Penelitian ini menunjukkan bahwa seorang bayi dapat dikondisikan untuk takut pada hal-hal yang ia takuti sebelumnya. Gitu. Jadi takut itu dipelajari. Ya, itu kesimpulannya ya. Jadi rasa takut itu bisa dipelajari ya, dipelajari dari stimulus-stimulus yang dia dapat dari lingkungan seperti ini ya. Jadi dengan diperlihatkan boneka yang bulunya halus seperti tikus aja dia udah takut karena waktu itu dia pernah punya pengalaman ya, memori kan lagi-lagi ya, jadi dia menyimpan semua stimulus yang dia dapat ini ke dalam memori, ketika di recall kembali mengingatkan pada memori tersebut sehingga dia takut ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah kita masuk ke pertanyaan pertama. Saya mau kalian menjelaskan apa sih bedanya classical conditioning yang dilakukan oleh Pavlov dengan classical conditioning yang dilakukan oleh Watson. Oke, silahkan ya, dijelaskan, ditulis di kertas seperti biasa ya. Oke, next kita lanjut ke teori operant conditioning. Ya, pengkondisian operant di sini tokohnya adalah B.F. Skinner atau Burrhus Frederick Skinner. Ya, di sini nanti kita akan lihat bahwa ketika dalam proses belajar itu tidak hanya adanya stimulus dan respon, tapi penting juga diberikan sebuah apresiasi. Ya, makanya ketika dalam proses belajar ya, ketika anak mendapatkan sesuatu hal yang positif yang kita inginkan, itu sangat alangkah baiknya jika kita juga memberikan apresiasi berupa pujian, misalnya mengucapkan selamat atau memberikan hadiah-hadiah ya, agar perilaku itu terulang lagi di masa yang akan datang. Kita akan lihat ya. Kita akan lihat di sini dari teorinya Skinner. Oke, di sini. Ya, teori operant conditioning ini tidak bergantung pada tingkah laku yang otomatis ya. Dia tidak bergantung pada tingkah laku yang otomatis atau yang sifatnya refleks, sehingga jauh lebih fleksibel dibandingkan pengkondisian klasik tadi ya. Jadi, nah penelitian operant conditioning ini dilakukan Skinner pada burung merpati. Nah, dalam penelitiannya dia menemukan bahwa suatu organisme akan mengulang sebuah respon yang telah diperkuat dengan akibat-akibat yang menarik, atau dia akan menekan respon yang telah dihukum gitu. Jadi di sini ditekankan ya, kayak saya bilang tadi, jadi nggak hanya sekedar lapar kemudian mengeluarkan air liur, nggak hanya sekedar stimulus respon, tapi juga apakah stimulus respon itu dipasangkan lagi dengan hukuman, apakah dipasangkan lagi dengan reward ya, adakah reward, adakah punishment ya, adakah reinforcement atau penguatan yang diberikan ketika respon yang diinginkan diharapkan terjadi, atau ketika misalnya respon yang diharapkan enggak terjadi, diberikan nggak misalnya punishment gitu agar pelaku itu nggak berulang. Bisa saja misalnya ya, misalnya ini
ini asumsi saya aja sih, ketika misalnya Watson melakukan penelitian pada Little Albert tadi ya, dia misalnya mempasangkan stimulus antara tikus dengan apa namanya, dengan suara keras sehingga Little Albert menjadi takut dengan benda-benda yang berbulu. Kemudian andai saja diberikan reinforcement, misalnya reinforcement-nya nggak apa-apa, itu nggak menakutkan kok, atau misalnya ketika dia berani pada ini akan dikasih hadiah, seperti itu. Mungkin bisa jadi perilaku takutnya itu nggak menetap. Nah, itu hanya asumsi saya aja sih. Nah, ini maksudnya ya, jadi operant conditioning itu kayak gitu. Jadi perilaku atau respon itu bisa jadi menetap atau bisa jadi nggak terjadi, bergantung pada reinforcement yang diberikan atau penguatan yang diberikan. Ya, kita akan coba lihat. Nah, di sini jadinya diambil sebuah kesimpulan bahwa dengan demikian penguatan ini bisa juga dalam bentuk reward atau hadiah adalah proses di mana sebuah perilaku diperkuat untuk meningkat, sehingga kecenderungan perilaku itu akan berulang lagi di masa yang akan datang. Ketika kita berhasil melakukan sesuatu, kemudian kita memberikan hadiah untuk diri kita sendiri, self reward misalnya ya, ketika kita berhasil menyelesaikan deadline ya jauh sebelum waktunya, terus kita memberikan hadiah nih, apresiasi untuk diri kita sendiri karena berhasil menyelesaikan sesuatu tepat waktu, misalnya dengan membelikan sesuatu yang kita suka atau misalnya melakukan hal yang menyenangkan gitu ya. Nah, ini adalah bentuk penguatan, sehingga ke depannya kita akan mengerjakan sesuatu dengan lebih baik lagi gitu. Atau misalnya kebalikannya adalah memberikan punishment atau hukuman, yaitu proses di mana sebuah perilaku diperlemah untuk mengurangi kemungkinan pengulangannya. Misalnya ketika kita melakukan kesalahan. Ini biasanya contoh ya, dalam health psychology atau psikologi kesehatan, kita sering memberikan intervensi behavioristik seperti ini ya, untuk mengurangi atau untuk membuat agar perilaku yang diinginkan itu berulang. Contoh ya, yang pernah saya lakukan, misalnya saya mempromot orang supaya berjalan 1.000 langkah sehari. Ketika dia berhasil berjalan 1.000 langkah dalam sehari, saya memberikan reward misalnya dengan dia mendapat voucher gitu ya. Voucher itu bisa ditukar ke supermarket untuk dia belanja. Atau contoh yang lain misalnya ketika dia sedang diet misalnya ketika dia target ya, misalnya dalam 1 minggu misalnya bisa ngurangin 1 kilo berat badan misalnya. Ketika nggak berhasil dia nggak boleh makan ini tertentu gitu. Jadi kita berikan hukuman supaya perilaku-perilaku yang nggak kita inginkan itu nggak terulang lagi di masa yang akan datang gitu. Oke, ini ya tadi yang saya bilang positive reinforcement sama negative reinforcement. Ini sama aja ya. Ini contohnya kayak kita memberikan makanan, kemudian memberikan kenyamanan, pujian. Ini juga bisa dilakukan ya, teknik seperti ini untuk seperti pada anak-anak autis, anak-anak yang disability, punya anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak ABK. Ketika kita ajarkan mereka misalnya keterampilan untuk merawat diri, apakah mereka berhasil cuci tangan sendiri, misalnya setelah makan, atau misalnya bisa mengancing baju sendiri, bisa makan sendiri, kemudian kita kasih hadiah ya berupa token misalnya. Sekali bisa cuci tangan nanti dapat 1 token, setelah dapat 5 token nanti bisa ditukar sama sesuatu gitu. Ini juga bisa. Sehingga kita memberikan apresiasi ya setiap kemajuan yang berhasil mereka kerjakan gitu. Atau misalnya kita memberikan hukuman ya, kalau contoh di sini kayak atlet lari keliling 10 kali lipat jika melakukan kesalahan dalam latihan, atau misalnya ketika anak misalnya kita ajarkan sesuatu terus dia belum berhasil, ya nggak perlu dengan diberikan hukuman ya. Nah, hukuman yang maksud tidak perlu berikan hukuman dalam bentuk fisik, tapi kita bisa misalnya mengambil sedikit kenyamanan. Misalnya kalau misalnya nggak berhasil ini, hari ini waktu nontonnya kita kurangi ya, yang tadinya misalnya jatah nonton 1 jam sehari, kita kurangi 10 menit ya nontonnya ya, kalau misalnya misalnya belum bisa makan sendiri misalnya ya. Jadi ada bargaining ya, ada tawar-menawar ya antara kita dengan anak ketika sedang mengajarkan ini, sehingga dia paham bahwa itu sedang kita berikan negative reinforcement, jadi perilakunya itu nggak berulang lagi di masa yang akan datang gitu. Gitu, oke. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua ya, pertanyaan yang kedua,
Semoga bisa dipahami ya, penelitian yang dilakukan oleh Skinner tadi. Oh ya, sedikit saya cerita, penelitian yang dilakukan oleh Skinner di sini kan saya sebutkan dilakukan pada merpati ya. Ya, saya pada merpati. Nah, ceritanya gini, ketika misalnya merpati ditempatkan dalam sebuah kotak, kemudian ketika dia dalam kotak, kemudian untuk mendapatkan makanan gitu ya, jadi dia menekan tuas. Kalau dia menekan tuas yang benar, ya berarti dia akan mendapatkan makanan. Tapi kalau dia menekan tuas yang salah, ya tuas yang salah, kemudian akan ada suara keras. Nah dari situ ya, dari situ kemudian si merpati belajar bahwa dia harus menekan tuas yang benar supaya dia bisa dapat makanan. Itu ya, ada penguatan. Di situ ya ada reward punishment-nya. Jadi ya reward-nya ketika dia nekan tuas yang benar, maka dia akan dapat makanan. Tapi kalau dia nekan tuas yang salah, punishment-nya atau hukumannya adalah dia akan mendengar suara yang melengking keras gitu. Dari situ ya. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua adalah apa sih esensi dari teori operant conditioning ini? Ya, apa yang kalian pahami? Apa yang kita dapat kemudian? Atau apa sih semacam kesimpulan ya, kayak semacam kesimpulan utama atau apa sih hasil ya, apa sih hasil yang diperoleh dari teori ke operant conditioning ini, apa intinya gitu yang diperoleh dari penelitian yang melalui teori operant conditioning ini. Oke. Oke, berikutnya. Nah, ini teori yang lumayan lumayan terkenal ya dari Albert Bandura. Dia baru saja meninggal kalau saya nggak salah tahun lalu apa tahun sebelumnya gitu. Dia orang Amerika, penelitiannya sangat terkenal. Ini namanya teori belajar sosial atau social learning theory. Oke, kita lihat. Di sini Bandura mengatakan bahwa proses belajar itu ya, proses belajar itu nggak hanya terkait dengan stimulus respon saja, tidak hanya terkait juga dengan pemberian reinforcement, tapi juga terlihat dari siapa kita belajar. Nah, jadi Bandura ini menekankan bahwa kita belajar itu dengan meniru orang lain, ya kita mengamati orang lain, ya mengamati apa yang dilakukan oleh orang lain, kemudian kita menirunya, ya meniru dengan menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang lain. Itu makanya dikatakan bahwa sosial ya, karena sosial itu kan kita melihat apa yang dilakukan oleh orang lain, meniru dengan mengevaluasi juga dulu ya. Jadi nggak ditiru 100% ya, meniru sesuai dengan konteks yang konteks diri kita. Gitu makanya dilakukan evaluasi gitu. Ya, jadi teori belajar sosial ini mengatakan bahwa manusia belajar ya dengan mengamati dan meniru modelnya. Role modelnya siapa dulu gitu. Nah, proses ini dinamakan modeling ya, modeling atau ya meniru model atau role model atau pembelajaran dengan pengamatan atau observational learning. Jadi kita belajar dengan melihat orang lain ya, kita belajar dengan meniru apa yang dilakukan oleh orang lain. Saya rasa ini berlangsung setiap hari ya, ketika kita misalnya melihat siapa tokoh yang kita idolakan, kita akan lihat bagaimana perjalanan hidupnya, hal-hal yang dia lalui dalam hidupnya, kemudian kita akan lihat poin mana nih yang kira-kira sama dengan saya, yang bisa saya ikuti, yang bisa saya serap untuk menjadi contoh teladan. Mungkin ini sangat cocok kalau misalkan yang jadi contoh itu adalah Rasulullah ya, karena kan dikatakan bahwa pada Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Nah, di sini Allah sudah mengatakan bahwa kita itu belajar dengan mengamati atau meniru perilaku orang lain. Jadi tirulah orang dengan tauladan yang baik pastinya. Nah, di sini Bandura mengatakan bahwa ada dua fenomena yang kita perhatikan ketika kita belajar dari orang lain. Yang pertama adalah kita bisa berpikir dan mengatur tingkah laku kita sendiri. Jadi meskipun kita bisa mengamati, di sini dikatakan kita mampu mengamati, kita bisa meniru, kita bisa menyaksikan orang lain, tapi enggak serta-merta kemudian kita meng-copy paste-nya 100%, enggak. Kita kemudian berpikir, ya, kita kemudian berpikir dan mengatur apa yang cocok untuk kita dan apa yang enggak cocok untuk kita. Jadi semua itu dijadikan tidak sebagai imitasi ya, tapi ada dievaluasi dulu mana yang cocok dan mana yang enggak. Kemudian yang kedua, banyak aspek fungsi kepribadian sehingga menurut Bandura ini aspek fungsi kepribadian itu melibatkan interaksi dengan orang lain. Jadi enggak sifatnya sendiri ya, enggak sifatnya sendiri, tapi kepribadian kita itu dibentuk dari banyak hal, terutama dari interaksi antara satu orang dengan orang lain. Karena konteksnya tadi ya belajar sosial ya, perilaku sosial gitu.
Ya, ini ya. Jadi kelihatan gitu bedanya ya. Kalau teorinya Pavlov yang tadi pengkondisian klasik, pentingnya ada stimulus, kemudian ada respon gitu. Kalau teorinya Watson juga sama, kemudian teorinya Skinner ada stimulus, ada respon, tapi kemudian ada penguatan, ya, ada penguatan, ada reinforcement, apakah bentuknya reward atau punishment sehingga perilaku itu bisa diulang atau enggak, responnya bisa diulang atau enggak di masa yang akan datang. Sedangkan Bandura dia lebih menekankan pada pengamatan pada orang lain. Apa yang dilakukan oleh orang lain, kemudian kita evaluasi sehingga kemudian akan menjadi perilaku sosial buat kita gitu. Nah, teori belajar sosial ini ada prinsip yang namanya adalah reciprocal determinism gitu ya. Jadi nggak ada penguatan, tidak ada penguatan dan adanya pengaturan diri atau self regulation ya. Makanya di sini dikatakan ada self regulation atau pengaturan diri. Kenapa ada pengaturan diri? Kita bisa balik lagi ya ke teorinya. Mengatur ya, kita mengatur mana kemudian nih prinsipnya tadi kalian bisa lihat yang pertama. Ini prinsip yang pertama. Manusia dapat berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri dengan melihat orang lain, dengan mengamati perilaku orang lain. Ya nggak kan saya bilang tadi nggak serta merta kita copy paste, kita akan lakukan evaluasi. Nah evaluasi inilah yang kemudian akan jadi pengaturan diri atau self regulation gitu. Kita meregulasi, mengatur mana yang cocok untuk saya dan mana yang nggak cocok untuk saya gitu ya. Nah dalam reciprocal determinism ini ya reciprocal itu kan artinya resiprokal, timbal balik ya. Bandura mengatakan bahwa ada kaitan antara lingkungan luar, kemudian dengan perasaan kita dan perilaku. Jadi enggak berdiri sendiri, semuanya itu resiprokal, saling terkait, saling menjadi sebab akibat. Nah, kita lihat nih contohnya. Nah, gini. Ya. Nah, ini. Oke. Ya, individu ini, kemudian ada perilakunya, kemudian ada lingkungannya. Lingkungannya di sini, ya. Nah, lingkungan ini termasuk misalnya budaya di dalamnya, ada sosial, kemudian individu termasuk kognitifnya di sini, kemudian perilaku aksinya, ya. Jadi bisa dikatakan bahwa di mana dia tinggal, sosial, lingkungan masyarakat, budaya setempat yang dia yakini norma-normanya, itu sangat berpengaruh pada perilakunya. Jadi bisa jadi orang yang tinggal di satu tempat akan beda perilakunya dengan orang di tempat lain karena mereka meyakini norma yang berbeda gitu. Dengan meyakini norma yang berbeda, memori yang disimpan dalam kognitif juga akan berbeda gitu ya. Makanya di sini dibilang reciprocal determinism, saling berhubungan. Kalian bisa lihat di sini. Panahnya tuh timbal balik semuanya. Jadi nggak ada yang sifatnya satu arah gitu ya. Nggak ada yang sifatnya satu arah karena semuanya saling mempengaruhi satu sama lain, antara lingkungan, antara individu dan perilaku kita dan perilaku yang kita lakukan. Gitu ya. Semoga bisa dipahami ya, kelihatan sekali ya bedanya tiga teori ini ya. Meskipun semuanya adalah teori behavioristik, tapi penekanannya adalah beda. Kalau saya bisa katakan bahwa teori belajar sosial ini sudah melibatkan lingkungan. Ya, sudah melibatkan lingkungan dan melibatkan orang lain dalam proses belajar. Kalau dari teori klasikal sama operant conditioning, di sana nggak melibatkan orang lain ya, hanya memasangkan stimulus, kemudian ada respon. Respon bisa bertahan atau enggak tergantung pada penguatan atau reinforcement yang diberikan. Tapi kalau pada teori Bandura di sini kita belajar dari orang lain. Kita belajar dari modeling yang kita lakukan dengan orang lain ya, dan perilaku kita juga tidak hanya berkutat pada stimulus dan respon, tapi juga bisa dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya di mana kita tinggal, norma-norma yang kita yakini ya, sehingga itu berpengaruh pada kognitif kita dan juga pada perilaku kita gitu. Oke. Nah, ini ya proses belajar yang kemudian menjadi penekanan menurut teori Bandura. Yang pertama adalah kita memperhatikan ya. Kita memperhatikan dulu nih apa yang dilakukan oleh orang lain ya. Perhatian dipengaruhi oleh asosiasi pengamat dengan modelnya ya. Jadi dipengaruhi oleh hubungan antara pengamat dan modelnya. Misalnya saya mengidolakan siapa, berarti saya perhatikan hubungan antara saya dengan siapa yang menjadi role model saya. Kemudian sifat modelnya itu apakah dia atraktif, apakah dia menarik perhatian ya, sehingga kemudian menarik saya untuk memperhatikan ya. Seperti misalnya saya mengajar di kelas depan kalian gitu. Saya atraktif
nggak dengan kalian, sehingga kemudian kalian bisa memperhatikan saya gitu kan. Saya yang menjadi modelingnya, kalian akan menjadi pengamatnya gitu ya. Jadi kalian bisa nggak memberikan atensi, bisa nggak memberikan perhatian, sehingga saya ini cukup memberikan atraksi atau atraktif buat kalian sehingga kalian bisa mengikuti misalnya apa yang saya katakan gitu. Kemudian yang kedua adalah adanya representasi. Jadi tingkah laku yang akan ditiru harus disimbolisasi dalam ingatan, baik dalam bentuk verbal ataupun dalam bentuk gambar. Misalnya gini, ketika saya sedang mengajar, saya punya gerakan-gerakan tertentu, misalnya sambil ngobrol, sambil juga misalnya tangan menggerakkan, atau misalnya apa yang kalian ingat dari proses belajar mengajar dengan saya gitu. Nah, itu kalian simpan dalam memori kalian gitu. Kalian ingat, kalian merepresentasikan dalam bentuk simbol, dalam bentuk gambar yang kemudian kalian simpan dalam memori kalian. Oh, beliau seperti ini. Oh, ketika mengajar beliau biasanya sering bikin lelucon misalnya gitu ya. Itu yang kemudian akan menjadi representasi yang akan kita simpan di dalam memori gitu. Kemudian baru kita lakukan peniruan. Sesudah kita amati, kemudian sudah kita representasi di dalam ingatan, kemudian kita akan melakukan peniruan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi nggak kita kayak saya bilang tadi ya, nggak 100% kemudian di copy paste, tapi kita akan melakukan peniruan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita akan evaluasi dulu, ini cocok apa enggak dengan saya gitu ya. Misalnya ke depan suatu saat kalian misalnya ingin menjadi juga tenaga pengajar, misalnya ingin menjadi dosen juga, kalian ingat dengan saya misalnya, kemudian bagaimana saya mengajar, kemudian kalian menyimpan memori tentang saya, mungkin kalian ingin mengajar juga seperti saya, misal contohnya ya. Jadi kalian kan nggak bisa meniru orang 100%, ya, tidak mungkin sama 100%, kalian pasti punya style sendiri, ya, tapi mungkin ada hal-hal yang bisa ditiru, ya, hal-hal yang bisa ditiru itulah kemudian kalian akan coba lakukan peniruan. Nah, ini semua tidak berhasil, kata Bandura, kalau nggak ada motivasi. Gitu ya. Jadi penguatan di sini adalah motivasi. Belajar melalui pengamatan akan efektif jika pembelajar itu memiliki motivasi yang tinggi untuk bisa melakukan tingkah laku modelnya. Gitu. Jadi kalau misal kalian nggak punya motivasi, saya mau kayak dia, tapi mau kayak dia tapi ya mau kayak dia aja, tapi nggak ada usaha gitu ya, nggak ada motivasi, itu nggak akan berhasil proses belajar. Itu menurut Bandura. Jadi semua proses ini, semua proses belajar mulai dari perhatian, representasi, peniruan itu akan bertahan dan akan efektif jika punya motivasi, terutama motivasinya adalah motivasi internal gitu. Oke. Ini ya teori Bandura, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sedikit ini yang terakhir, kita akan coba lihat ada nggak sih kritik dari teori behavioristik ini ya. Nah, ini dia sekilas saja ya. Ada kritik, ada juga kontribusi sebenarnya ya. Jadi teori belajar sosial dan juga teori belajar ini mereka menekankan bahwa segala sesuatunya itu perlu diteliti. Ya, karena tadi di awal saya sudah bilang pendekatan mereka sangat objektif ya, dan harus bisa dihitung, ada kuantitatifnya ya. Jadi harus ada penelitian, harus ada pembuktian secara empirik bahwa ini memang terjadi perubahan perilaku gitu. Jadi teori ini sangat menekankan pentingnya penelitian. Ya, beda ya sama teori psikoanalisa. Oke. Kemudian fokusnya pada determinan lingkungan dari perilaku. Jadi penyebab terjadinya perubahan pada perilaku itu adalah dari lingkungannya gitu ya. Gitu. Kemudian penjelasan pembelajaran pengamatan dalam teori Bandura. Jadi disinilah kemudian ada pencetus bahwa belajar itu kita ternyata dari mengamati, dari mengobservasi orang lain, ya, yang kemudian nggak dijelaskan ya pada teori psikoanalisa. Psikoanalisa kan nggak menjelaskan itu, dia menekankan pengalaman masa lalu, kemudian unconscious mind, hal-hal yang tidak sadar gitu ya, kayak teori iceberg itu. Tapi kalau pada teori belajar atau teori behavioristik ini, kita ternyata belajar itu dari mengamati orang lain loh gitu ya. Kemudian disinilah kemudian ada pentingnya pendekatan kognitif, terutama pada teori Bandura ya, karena tadi kan ada self regulation ya, kita meregulasi diri, kita melihat, mengevaluasi. Ketika evaluasi itu kan melibatkan proses kognitif ya. Kita melibatkan proses kognitif ketika melakukan evaluasi terhadap apa yang dilakukan orang lain, sehingga kemudian apakah itu cocok atau enggak untuk saya jadikan role model gitu ya. Kemudian kritiknya teori Skinner sendiri ya. Teori Skinner sendiri
terlalu sedikit menekankan pada kognisi ya, kita bisa lihat ya, karena di sana kan pemberian stimulus respon dan juga ada reinforcement, penguatan, tapi kognitifnya kurang ditonjolkan gitu. Kemudian Skinner juga terlalu banyak menekankan pada determinan lingkungan, nggak ada pengaruh-pengaruh yang lain, padahal manusia itu kan nggak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, ada juga faktor-faktor genetik bawaan gitu ya. Kemudian teori Skinner tidak memperhatikan perubahan perkembangan, jadi di sana nggak ditekankan perkembangan manusia seperti apa ya, nggak sama kayak teori sebelumnya, nggak ada tahapan perkembangan. Jadi di sini nggak ditekankan perubahan-perubahan perkembangan, dan pemikiran tentang manusia yang spontan, yang kreatif itu akhirnya nggak memadai karena ia melihat manusia ya kayak mesin, ada stimulus, ada respon seperti itu. Ya, ini adalah beberapa kritik dari teorinya behavioristik. Oke, ini pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga, apa sih manfaat teori belajar, teori Bandura dalam konteks belajar? Ya, tadi saya sudah jelaskan ya. Silahkan gunakan bahasa kalian sendiri. Memang ini tidak di-state-kan jelas pada slide, tapi dari penjelasan saya kalian bisa pahami ya. Tadi saya harap apa sih manfaat teori Bandura dalam konteks belajar gitu. Oke, terima kasih banyak ya untuk perhatiannya di pertemuan ketiga kali ini. Insya Allah di pertemuan yang keempat nanti kita akan lihat teori humanistik. Ya, kita akan lihat teorinya Maslow tentang motivasi, ya bagaimana kemudian implikasinya pada perkembangan manusia. Oke, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya dan pada materi berikutnya. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.